Inter Milan kembali tampil ganas saat bertandang ke markas Frosinone dalam laga lanjutan Liga Serie A pekan ke-36. Meski sudah mengamankan gelar Scudetto musim ini, namun pasukan Simone Inzaghi tampak masih lapar akan kemenangan, usai dikalahkan Sassuolo pada pekan lalu. Laga yang berlangsung di Stadion Benito Stripe malam tadi berkesudahan dengan skor telak 5-0 untuk kemenangan La Beniamata. Inter membuka skor di menit ke-19 melalui Davide Frattesi dengan memanfaatkan assist dari Marcus Thuram. Nerazzurri menggandakan keunggulan pada menit ke-60, melalui Marco Arnautovic setelah menyambar umpan tarik Davide Frattesi. Inter kembali menambah gol di menit ke-77 melalui Tajon Buchanan, dengan melepaskan tembakan keras dari tepi kotak penalti lawan. Kemudian dua gol terakhir Inter masing-masing tercipta pada menit ke-80 dan 84, melalui Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. Dengan kemenangan tersebut maka Inter sudah mengoleksi 92 poin, sementara Frosinone tertahan di posisi ke-17 dengan 32 poin. Gelandang Inter Milan, Nicolo Barella segera menandatangani pembaruan kontrak dan akan memperoleh gaji senilai 7 juta euro per musim. Seperti dilansir Gazzetta dello Sport, yang melaporkan bahwa Barella akan menjadi pemain Italia dengan gaji tertinggi di Serie A, setelah mencapai kesepakatan mengenai kontrak baru dengan Inter. Masa bakti Barella sejatinya masih berlaku hingga Juni 2026, akan tetapi Direktur Piero Ausilio mengatakan beberapa hari yang lalu bahwa sang gelandang akan lebih dulu menandatangani kontrak baru daripada rekan setimnya, Lautaro Martinez. Gazzetta melaporkan bahwa kontrak baru Barella nanti akan berlaku hingga akhir Juni 2029. Selain itu, gajinya akan naik dari 5 juta euro menjadi 6,5 juta euro per musim plus bonus. Adapun bonus dalam kontrak Barella akan dengan mudah dicapai, sehingga gajinya bakal bertambah menjadi 7 juta euro per musim. Hal ini berarti Barella akan menjadi pemain Italia dengan bayaran tertinggi di Serie A, mengalahkan rekan setimnya, Alessandro Bastoni yang saat ini mengantongi 5,5 juta euro per musim. Gaji Barella juga akan lebih tinggi dari pemain Italia lainnya seperti Federico Chiesa dari Juventus, yang saat ini berpenghasilan 5 juta euro per musim. Inter Milan dilaporkan telah menetapkan harga untuk Denzel Dumfries yang telah muncul sebagai target transfer Manchester United. Menurut Gazzetta dello Sport, Inter dan Dumfries saat ini belum juga menemukan kesepakatan terkait perpanjangan kontrak sang pemain yang akan habis pada bulan Juni tahun depan. Oleh karena itu, Nerazzurri akan dengan terpaksa menjual Dumfries di musim panas mendatang, untuk menghindari resiko kehilangannya secara gratis setahun kemudian. Nerazzurri dikabarkan mematok harga sebesar 20 juta euro untuk melepas bek sayap asal Belanda tersebut. Sementara itu, beberapa sumber mengklaim bahwa Manchester United baru-baru ini telah menanyakan tentang ketersediaan Dumfries di musim panas. Meski demikian, masih harus dilihat apakah MU bersedia mengeluarkan angka tersebut untuk merekrut Dumfries. Pemain berusia 28 tahun itu telah memperkuat Inter sejak tahun 2021, di mana ia didatangkan sebagai pengganti Achraf Hakimi yang saat itu bergabung dengan PSG. Dumfries sejauh musim ini sudah berkontribusi dengan 3 gol dan 6 assist dalam 34 penampilan di semua kompetisi. Inter Milan telah membuat kemajuan terkait perekrutan Bento Matheus di jendela transfer musim panas ini. Inter dikabarkan telah menggelar pertemuan dengan Bento dan rombongan agennya saat mereka berupaya untuk bisa mengamankan jasanya. Usai memastikan gelar Serie A musim ini, Inter pun mulai menatap bursa transfer musim panas, guna memperkuat skuad mereka untuk kampanye musim depan. Inter bersiap mencari kiper baru sebagai penerus kiper utama Yann Sommer. Meskipun Sommer tampil cemerlang musim ini, namun jelas bahwa ia bukanlah pilihan jangka panjang, mengingat usianya yang tidak lagi muda. Selain itu, Inter tidak berencana mempertahankan Emil Audero dalam waktu dekat, sehingga mendorong mereka untuk merekrut Bento sebagai opsi menarik untuk mengambil alih posisi Yann Sommer. Gazzetta dello Sport merinci bagaimana Inter baru-baru ini mengadakan pembicaraan transfer dengan Bento dan agennya. Dalam pertemuan tersebut, Bento menjelaskan bahwa dia sangat ingin bergabung dengan Inter di musim panas mendatang.
Akan tetapi Inter perlu mengumpulkan dana terlebih dahulu, sebelum mengamankan kesepakatan kiper berusia 24 tahun tersebut senilai 20 juta euro. Meski demikian, Paranaense tidak bisa menunggu terlalu lama karena setidaknya salah satu klub Premier League juga telah menyatakan minatnya terhadap sang kiper. Pembicaraan lebih lanjut antara Inter dan perwakilan Bento akan digelar dalam beberapa minggu mendatang. Striker Inter Milan, Marcus Thuram dilaporkan telah menarik minat dari Premier League setelah sebelumnya dikaitkan dengan PSG. Menurut Sport Mediaset melalui FC Internews, Les Parisiens bukanlah satu-satunya klub yang memasukkan Thuram ke dalam daftar pendek mereka. Laporan mengklaim bahwa Thuram memiliki beberapa peminat di antara klub-klub papan atas Liga Inggris. Namun laporan tidak menyebutkan nama klub secara spesifik terkait hal tersebut. Mediaset pun mengingatkan bahwa sang striker memiliki klausul pelepasan senilai 85 juta euro dalam kontraknya. Oleh sebab itu, jika ada klub lain yang mampu memenuhi klausul tersebut, maka Thuram akan bebas meninggalkan Appiano Gentile. Bagi Inter, ini merupakan keuntungan modal yang sangat besar, mengingat mereka baru saja mengontrak Thuram secara gratis pada musim panas lalu. Namun demikian, hal ini akan memberi mereka tugas untuk mengisi kekosongan dalam serangan, dan melihat Lautaro kembali berduet dengan striker baru lagi. Pada musim pertamanya di Italia, Thuram sejauh ini sudah mengoleksi 14 gol dan 13 assist dalam 43 penampilan di semua kompetisi. Striker Inter Milan, Alexis Sanchez dikabarkan sudah memiliki dua peminat yang layak di musim panas mendatang. Menurut FC Internews, ada dua kemungkinan tujuan Sanchez berikutnya ketika kontraknya habis pada akhir musim nanti. Yang pertama mengarah ke Stadion Blue Energy di Udinese, klub di mana ia mengabdikan diri sebagai pemain muda. Sanchez pernah bermain di Udinese antara tahun 2006 dan 2011. Sang striker berkembang menjadi salah satu bomber muda terbaik di Eropa selama waktunya bersama tim Friulian tersebut, yang membuatnya pindah ke Barcelona dengan transfer besar. Laporan menyebutkan bahwa ikatan sang pemain dengan kota Udinese lebih dari sekadar sepak bola, dengan Sanchez dilaporkan memiliki tanah dan kebun anggur di wilayah tersebut. Di sisi lain, Sanchez bisa kembali ke Amerika Selatan untuk bergabung dengan River Plate. Sang striker juga memiliki pengalaman sebelumnya bersama raksasa Argentina tersebut, dan menghabiskan musim 2007 dengan status pinjaman di Buenos Aires. Musim ini, Sanchez telah mencetak 4 gol dari 31 penampilan di semua kompetisi untuk Inter. Inter Milan, dilaporkan kembali mengalami kegagalan dalam menemukan kesepakatan terkait kontrak baru Kapten Lautaro Martinez. Menurut Sky Sport Italia, para direktur Inter sudah menggelar pertemuan puncak dengan agen Lautaro pada pekan lalu. Kedua pihak telah berupaya untuk membuat kontrak baru yang berlaku hingga tahun 2029. Namun demikian, menemukan kesepakatan terkait gaji El Toro terbukti menjadi tugas yang lebih sulit daripada yang diperkirakan sebelumnya. Laporan tersebut berbicara tentang kebuntuan yang sama, dengan Inter menawarkan gaji bersih per musim sebesar 8 juta euro, sementara pihak Lautaro terus bertahan di angka 10 juta euro. Pada laporan sebelumnya, pemberitaan lain di media Italia mengklaim bahwa Inter akan mengumumkan perpanjangan kontrak El Toro di akhir musim. Maka dari itu, kita akan lihat apakah kedua pihak akan menemukan terobosan dalam beberapa minggu mendatang dan mencapai akhir yang memuaskan. Dalam catatan lain, Sky Sport juga membahas kabar terbaru pinjaman Oaktree Capital yang akan habis masa berlakunya pada tanggal 20 Mei. Sumber tersebut menjelaskan bagaimana Presiden Steven Zhang memiliki 3 opsi. Yang pertama adalah refinancing utang dengan bantuan PIMCO yang dapat menggantikan Oaktree sebagai kreditor. Opsi kedua adalah meyakinkan Oaktree untuk memperpanjang tenggat waktu pinjaman. Kemudian yang terakhir, Oaktree akan mengambil alih klub dan secara efektif menggantikan Suning. Namun laporan mencatat bahwa opsi terakhir masih menjadi pilihan yang paling kecil kemungkinannya pada tahap ini. Klub raksasa asal Turki, Beşiktaş dilaporkan sedang berusaha mengontrak Davy Klaassen dengan status bebas transfer di musim panas mendatang.
Seperti dilansir FC Internews, Beşiktaş sedang menjalani musim yang mengecewakan, dan akan berusaha merombak skuad mereka untuk musim depan. Revolusi tersebut dapat mencakup kedatangan gelandang berpengalaman seperti Klaassen. Laporan mengklaim bahwa klub yang bermarkas di Istanbul itu sudah menghubungi sang pemain dalam beberapa pekan terakhir. Direktur Beşiktaş dikabarkan telah mengirimkan proposal resmi kepada Klaassen dengan tawaran gaji sebesar 3 juta euro per musim. Akan tetapi laporan meyakini bahwa Beşiktaş bisa menghadapi persaingan dari peminat lainnya di Serie A dan juga Liga Belanda. Klaassen memulai karirnya di Ajax dan kemudian sempat bermain di Everton dan Werder Bremen, sebelum kembali ke Ajax untuk kedua kalinya pada tahun 2020.